Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita masih bisa berkumpul dalam acara diseminasi calon guru penggerak modul 1.4 budaya positif. Perkenankan dalam hal ini saya menyampaikan topik mengembangkan budaya positif di sekolah dengan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ustio. Saya lanjutkan menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah dengan membuat keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang pertama akan kita bahas adalah apa sih pengertian budaya positif. Apa pengertian budaya positif? Adakah Bapak Ibu guru yang sudah mengerti apa budaya positif? Bu Yufa? Oke, terima kasih. Untuk pengertian budaya positif itu sebuah situasi atau kondisi, ini lingkupnya di sekolah ya, yang bisa mengembangkan kemampuan siswa atau warga sekolah untuk memaksimalkan kondisi lingkungan sekolah agar terasa nyaman, senang dalam mengikuti proses pembelajaran. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih dari Bu Yulfan. Untuk apa sih itu budaya positif? Budaya positif itu adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang tujuannya menumbuhkan karakter dari murid. Bagaimana mewujudkan budaya positif di sekolah? Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah harus dilakukan sejak dini sebenarnya, karena ini membutuhkan waktu yang tidak pendek, waktu yang lama, dan konsisten pada stakeholder yang ada pada sekolah. Sebagai guru tentunya memiliki peran yang besar dalam mewujudkan budaya positif, baik dalam kelas maupun dalam lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, guru dapat menerapkan budaya positif seperti bekerja sama dengan rekan sejawat, berinteraksi secara akrab dengan peserta didik, menerapkan sikap disiplin dan bertanggung jawab, serta menjadi teladan bagi peserta didik. Sedangkan di lingkungan kelas, salah satu langkah yang digunakan guru membangun budaya positif melalui komunikasi serta adanya keyakinan yang diyakini baik dan positif. Selanjutnya yang akan dibahas di sini adalah tentang keyakinan kelas. Untuk membangun budaya positif di sekolah, di antaranya pertama perlu ada dibentuk keyakinan kelas. Saya sudah mencoba menerapkan menyusun suatu keyakinan kelas. Memang tidak mudah. Sebelum bagaimana sih menyusun keyakinan kelas, perlu kita tahu terlebih dahulu apa sih itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah suatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas.
penyusunan keyakinan kelas di sini. Semua siswa mempunyai hak untuk mengusulkan keyakinan kelas yang dia inginkan, yang dia mau, bebas. Ya, tapi sebelumnya diarahkan dulu. Keyakinan kelas dengan kata-kata seperti apa, bagaimana cirinya. Baru nanti dari anak-anak itu menyampaikan, dibahas, baru nanti mengerucut ke arah keyakinan kelas yang disepakati bersama. Di sini perlu dipahami, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kok harus keyakinan kelas yang perlu disepakati, yang perlu dilakukan? Karena di sini dengan alasan untuk mendukung motivasi intrinsik. Kalau keyakinan berarti anak itu mengusulkan itu ada dari hatinya. Yang motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Pembentukan keyakinan kelas di sini ada beberapa ciri-cirinya. Di antaranya, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, dari syarat atau ciri-ciri keyakinan kelas tersebut, mana yang merupakan keyakinan kelas? Coba dicermati, ada dua. Mohon maaf, agak kurang jelas. Yang sebelah sini kesepakatan kelasnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa dan sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan yang terakhir tertib. Yang sebelah sana pakainya kanan dan kiri ya. Yang sebelah kanan, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang B, kami murid yang semangat belajar. Yang C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, di antara dua pernyataan tersebut, dari sebelumnya sudah kita pelajari apa sih keyakinan kelas, ciri-cirinya bagaimana. Nah, di sini manakah keyakinan kelas dan mengapa, Bu Esti? Saya yang merupakan kesepakatan kelas itu yang sebelah kanan. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami guru yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Karena tadi salah satu ciri-ciri kesepakatan kelas kan bersifat abstrak, tidak real, tidak konkret seperti hanya peraturan. Jadi kami guru dan murid yang saling menyayangi. Bentuk saling menyayangi itu kan memang tidak bisa digambarkan, mungkin yang konkret sekali nih, tapi itu sifatnya abstrak. Kami penafsiran itu bisa beda-beda antara satu orang dengan orang lain. Itu pendapat saya nih. Yang lain mungkin bisa memberi pendapat yang lain. Terima kasih Bu Esti. Yang lain ada yang berpendapat? Bu Ina mau berpendapat? Gimana Bu Ina? Bebas Bu Ina. Kalau
Terima kasih Bu Ida. Yang lain, ada yang berpendapat mana keyakinan atau kesepakatan kelas? Pak Heri, masih berapa nih Pak Heri? Ya. Enggak, ini keyakinan, kalau keyakinan sama nanti kan mewujudkan satu kesepakatan, beda dengan aturan. Bedanya cuma beda. Ada lagi? Ya. Ya, untuk sebelah kanan itu saya itu setuju dengan apa yang sudah disampaikan Bu Esti, bahwa untuk sebelah kanan itu termasuk kesepakatan. Dalam artian apa itu memang bersifat abstrak. Kalau yang sebelah kiri itu sebenarnya bukan kesepakatan, itu aturan yang cenderung untuk apa, supaya nanti kegiatan pembelajaran atau apa itu berjalan tertib. Sebelah kiri itu bukan kesepakatan, tapi aturan Bu. Aturan harus diikuti oleh sekolah atau siswa yang nanti bisa mencapai tujuan untuk sukses dalam belajar Bu. Itu yang sebelah kiri. Jadi yang cenderung kesepakatan itu sebelah kanan Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sarno. Sebelum kita melangkah ke selanjutnya, perlu kita cermati kembali di sini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, berupa pernyataan universal umum, dibuat dalam bentuk positif, hendaknya tidak terlalu banyak, mudah diingat, ya. Dan selanjutnya sampai yang terakhir, dicermati terus. Nah, untuk lebih memahami beda peraturan dan keyakinan kelas, sehingga nanti memantapkan jawaban tadi, ya, kita coba. Di sini ada peraturan di sebelah mana yang menghadapnya, di sebelah kiri ada peraturan. Nah, kita berusaha kira-kira seperti apa keyakinan kelas dari aturan ini. Misalnya di sini peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu aturan. Nah, keyakinan kelasnya gimana dengan ciri-ciri yang tadi? Ada yang berpendapat? Ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadinya apa gitu? Bu Miranti? Peraturannya selalu mengembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, dan yang terakhir jangan berlari di kelas atau koridor. Itu peraturan. Nah, peraturan itu terlalu panjang. Nah, dibuat ke keyakinan kelas. Ada yang berpendapat? Untuk yang pertama, Iya, Bu Esti. selalu kembalikan buku yang rapi, susunan yang rapi akan menyenangkan. Yang lebih simpel lagi mungkin, menjaga kerapian mungkin. Ya, ada yang lain? Tertib menggunakan buku. Tertib menggunakan buku. Oke. Yang lain? Pak Sama? Untuk poin yang bawahnya kan masih banyak. Jadi peraturan yang di sini keyakinan kelasnya bagaimana Pak? Yang baik, yang bisa dipahami, bisa dicerna, dan bisa dilaksanakan. Menghormati orang lain. Oh, yang dilarang mengganggu orang lain. Kalau bergantian atau menunggu giliran, budaya antri. Oke. Gunakan masker? Menjaga. Ya,
menjaga kesehatan. Jangan berlari-lari di kelas atau koridor. Gimana? Ya. Pelan-pelan. Menjaga ketenangan, ketertiban. Ya, next. Nah, ya, ini secara umum. Ya, ini secara umum memang bersifat universal. Bersifat universal. Ya, mengganggu orang lain, ini menghormati orang lain. Ya, 5 menit bisa disiplin, bisa berkomitmen. Ya, dilarang melakukan kekerasan, itu juga keselamatan dan seterusnya. Ya, mari kita pahami bersama bagaimana untuk menyusun keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu guru yang saya hormati, ya, sampai saat ini terima kasih atas perhatiannya. Sampai keyakinan kelas. Mari dari keyakinan kelas itu untuk membentuk suatu budaya positif, kita bareng-bareng saja. Monggo. Saya sudah berusaha menerapkan diantaranya kelas saya yang baru berjalan. Misalnya dalam satu kelas itu baru mata pelajaran saya, satu kelas itu ada 3. Misalnya kebersihan, tertib mengerjakan tugas, dan yang ketiga tidak ramai. Itu. Nah, baru 3 saja. Itu sudah ditinjau dalam 1 minggu karena sudah banyak yang melanggar. Penerapannya tidak mudah. Mari kita berusaha yang namanya untuk menciptakan budaya positif dari awal dengan membentuk keyakinan kelas. Setidaknya ada kelas yang sudah ada keyakinan kelas mengerjakan tugas 4 waktu. Saya salut ketika saya masuk, sudah berdoa siap, menyiapkan buku, ada yang langsung maju. Maaf Bu, saya izin keluar. Kenapa? Tidak mengerjakan tugas. Dia komitmen. Karena saat usulan-usulan dari anak-anak itu diantaranya kalau tidak mengerjakan tugas keluar kelas. Bahasanya banyak sekali. Setelah disepakati mengerjakan tugas itu tepat waktu, akhirnya otomatis gitu. Tapi untuk menjaga ketertiban itu karena takut keluar malah ke kantin dan sebagainya, untuk akhirnya saya arahkan mengerjakan tugas misalnya di ruang TK atau di selasar depan kelas. Paling tidak ini efek jerah dari mereka untuk mereka sendiri. Baru 3 poin, tapi setidaknya kita tanamkan karakter anak yang bertanggung jawab. Mau berusaha, insya Allah Bapak Ibu guru bisa menerapkan pada pembelajaran masing-masing. Kita berusaha dan tidak mudah karena kita tahu anak-anak yang kita didik, kalau menurut Erik Erikson, perkembangan emosional anak kita dalam masa 12 sampai 18 tahun itu lagi masa labil, masa pokoknya yang paling nikmat banget, yang benar-benar menguji kesabaran kita. Nah, mungkin saya dulu pernah ngajar di SMA Muhammadiyah di Semarang, kayaknya malah enak ngajar anak-anak SMA. Mereka sudah nalar, sudah bisa menyadari. Nah, sekarang anak apalagi disindir, dibilangin aja nggak mudah. Itu. Ya, marilah kita berusaha. Siapa tahu dengan membuat keyakinan kelas minimal dalam pembelajaran kita bisa mewujudkan salah satu budaya positif di sekolah kita. Selanjutnya yang akan kita pelajari tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Kosa. Kalau yang lain, restitusi ini merupakan kolaboratif. Ini murid mencari masalahnya
ada apa, terus solusinya bagaimana. Nah, nanti mereka yang akan kita kan dengan memperlakukan orang lain. Selanjutnya, nah, untuk mewujudkan satu kegiatan restitusi dibentuk dalam satu segitiga, namanya segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini, langkah yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas diantaranya, setiap orang pasti sudah melakukan kesalahan. Ketika misalnya ada anak terlambat, kita tanya dulu, kenapa saya panggil? Misalnya kadang ada yang bilang tidak tahu atau bagaimana, atau langsung menyadari saya terlambat Bu. Gitu. Nah, setelah itu kita tenangkan dulu. Memang bukan cuma kamu yang pernah melakukan kesalahan. Terlambat salah enggak? Nah, tidak cuma kamu yang pernah melakukan kesalahan. Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan. Itu menstabilkan identitas. Jadi tidaklah itu dia yang paling bersalah, tidak. Itu pada langkah yang pertama. Kalau langkah yang kedua, validasi kebutuhan di sini adalah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Sebenarnya anak ini lagi mempunyai kebutuhan apa? Ya, dia lagi punya kebutuhan apa? Kebutuhan perhatian kah? Mencari perhatian? Kebutuhan kasih sayang kah? Atau lagi kebutuhan-kebutuhan yang lain? Ya, seperti sekarang kan anak-anak masih masa pertumbuhan yang sedang kita hadapi. Ya, tentunya mereka punya alasan. Saya lagi kepengen misalnya berantem, saya kan lagi kepengen uji nyali, saya lagi kepengen uji fisik. Ya, saya bagaimana mau manage emosi atau bagaimana ini anak mereka. Terus langkah selanjutnya menanyakan keyakinan. Nilai apa yang disepakati? Lah ini misalnya kesepakatan apa? Anak itu melakukan kesalahan, kita kembalikan kesepakatan yang sudah dibentuk. Nah, selanjutnya ditanya, kamu ingin seperti apa dari kesalahan yang sudah kamu lakukan? Itu. Nah, ini lebih rinci. Langkah yang pertama menstabilkan identitas. Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap